kabar antum, Ustaz? Alhamdulillah sehat, walafiat. Antum sehat? Alhamdulillah, anak sehat. Gimana teman-teman di Kauzah? Alhamdulillah sehat semua dan insyaallah kita semua akan siap kembali untuk belajar di Hauzah. Libur berapa lama kemarin? Libur cuman sekitar 12 hari, Ustaz. Alhamdulillah. Libur tahun baru? Tahun baru, Ustaz. Akhir tahun sama awal tahun. Lumayan, Ustaz. 12 hari. Mulai belajar lagi kapan? Besok, Ustaz, langsung. Oh, besok. Besok pagi langsung mulai belajar, Ustaz. Salam khair, salam buat teman-teman. Semoga lancar ya semuanya. Amin. Insyaallah. Ana punya soal, Ustaz. Mungkin ini juga lebih ke soal yang meminta saran antum kepada kita semua para santri Hauzah yang insyaallah semuanya akan menjadi mubalik di kalangan umum yang menyiarkan ajaran-ajaran Islam kepada khalayak. Ana mau minta kepada antum, Ustaz, saran antum kepada untuk kami bagaimana cara menjadi mubalik yang baik di masyarakat, Ustaz. Itu, Ustaz. Iya. Mengenai tabligh dan mubalik yang mungkin bisa Anda sampaikan. Yang pertama, tabligh itu dan orangnya mubalik adalah pekerjaan yang sangat tinggi nilainya. Karena tabligh itu dakwah perbuatan para nabi, perbuatan Rasulullah. Sesuatu yang Rasulullah amalkan dan lakukan tentu bernilai sangat tinggi. Tapi juga di sisi lain sangat khatir, sangat berat dan memerlukan kehati-hatian. Harus hati-hati sekali. Dan satu anak tabligh itu wajib bagi semua kaum muslimin. Apapun antum nanti kuliah jurusannya dan di masa mendatang antum mau jadi apa, mau jadi kiai, mau jadi ustaz, mau jadi insinyur, mau jadi tukang bangunan, mau jadi pedagang, semuanya wajib bertabligh, wajib berdakwah. Artinya bahwa setiap muslim yang mukallaf itu wajib bertabligh kepada dirinya dan kepada orang lain. Berarti tabligh itu nggak terbatas hanya santri aja, Ustaz, sebenarnya? Ya, tabligh untuk semua kaum muslimin. Tetapi tabligh itu sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai ilmunya masing-masing. Ketika antum misalnya mampu bertabligh, mampu mengajar di kelas TK, jangan tabligh di kelas atas. Kelas TK. Antum mampu tabligh, mengajar, membimbing di kelas SMP, jangan naik ke atas. Si fulan misalnya mampu tabligh di kelas universitas, ya nggak apa-apa, beliau sudah lebih tinggi ilmunya. Jadi untuk itu kita harus tahu kondisi pengetahuan kita masing-masing. Jika kita bertabligh itu sesuai dengan audiens kita, jangan melewati itu. Nah, salah satu kerusakan Islam karena mubalighnya itu bertabligh tidak sesuai dengan pengetahuannya. Dan kalau hanya ceramah itu mudah. Ketika orang punya bakat, ngomongnya lancar, pintar ngomong, dia sering latihan, kemudian tulisannya tulis ini, cuma sini, ceramah ada lucunya, jadi mubalik dengan mudah. Tapi yang dirusak Islam itu sendiri, dan dia tidak sadar kalau merusak akidahnya, merusak akidah orang lain, dan merusak Islam secara keseluruhan. Itu yang berbahaya. Jadi karena itu tabligh itu wajib, tapi harus tahu di kelas masing-masing, jangan melampaui itu. Antum harus mengkaji ilmu sebanyak mungkin, sedalam mungkin agar bisa tabligh setinggi mungkin sehingga mampu bertabligh dengan leluasa, dengan luas ke semua masyarakat, ke semua jenjang pendidikan, insyaallah. Itu barangkali yang bisa ana sarankan. Antum harus menggali ilmu terus. Terutama ilmu alat harus kuasai betul. Jangan sampai anda jadi mubalik nggak bisa baca kitab. Ini sangat berbahaya. Jadi rusaknya Islam sejak dulu sampai sekarang karena para mubaliknya, para kiainya, ulamanya. Ketika ulamanya tidak sejujurnya menyampaikan pengetahuan atau belum waktunya atau nggak sesuai dengan audiensnya, yang rusak adalah Islam itu sendiri. Kemudian antum menjelaskan bahwa yang paling penting adalah pokok yang dibawa oleh para mubalik dan kehati-hatian, Ustaz, dalam menyampaikan. Kemudian tapi sayangnya saya dapati di Indonesia sebaliknya, Ustaz.
Di Indonesia itu mubalik diminta seperti seolah komedian, Zat. Komedian di panggung yang harus membawakan hal yang jenaka, yang lucu. Di sisi lain, apakah mubalik itu tetap harus membawa daya tarik sendiri, ataukah dia seharusnya lebih fokus kepada pembawaan ke isi materinya ketimbang pembawaan yang disukai orang Indonesia seperti lucu ataupun bagaimana? Apakah lebih baik kita mengutamakan materi ketimbang pembawaan kepada para audiens mubalik ini, Zat? Ya, tadi Anda jelaskan bahwa tabligh itu perbuatan dan pekerjaan serta aktivitas yang sangat berat, sangat penting dan penuh dengan rintangan dan bahaya. Ini pekerjaan Rasulullah dan menyampaikan dari Rasulullah, menjelaskan isi Al-Quran agar Al-Quran ini diamalkan oleh masyarakat. Dan tugas sembarangan ini perlu keseriusan, perlu ilmu pengetahuan yang cukup, yang mendalam. Diperlukan ilmu alat yang lengkap, diperlukan keikhlasan yang tinggi, dan juga diperlukan kesiapan mental. Karena itu syarat utama bertabligh dalam masa ini adalah masalah pengetahuan, kemudian masalah keikhlasan. Yang sampai tabligh ini dijadikan sebagai alat untuk cari duit, cari amplop, rusaklah, mubaliknya rusak, masyarakat rusak, yang ada sebagai hiburan. Nah, juga saat di masa mendatang sebagai ulama harus memperbaiki kondisi sekarang ini. Kalau di tempat jalan Anda lihat kayak di katakanlah di negara-negara Arab, di Timur Tengah atau di Iran misalnya, mubalik itu penceramah tidak ada yang lucu-lucuan karena harus serius ini untuk diamalkan. Apalagi di hauzah ilmiah kayak di Najaf, di Karbala, di Qum, sampai-sampai yang mengajarkan akhlak itu kalau bukan ulama yang sudah tua betul nggak berani. Karena akhlak perlu contoh, perlu tauladan, perlu keikhlasan yang tinggi, perlu serius, sehingga satu dua kalimat disampaikan penerangnya nangis gitu. Satu contoh bisa kalau Anda melihat metode tabligh Imam Khomeini ngomong biasa, karena keikhlasannya satu dua kata yang benar nangis semuanya. Sebab kita bicara tentang apa yang beliau bicarakan, nggak ada pengaruh apa-apa. Harus dari dalam, dari sinar keimanan, sinar keikhlasan. Itu namanya mubalik yang bisa berhasil. Karena bisa menggerakkan hati masyarakat, yang bisa merevolusi diri. Kan dari revolusi yang bisa digerakkan itu revolusi dari keimanan, bukan dari luar. Kalau hanya lahir saja, misalnya demo dibayar, sekilas saja habis. Tapi dari dalam dan keimanan, keikhlasan, tujuannya sudah benar, hanya karena Allah, itu nggak sembarangan. Itu guru akhlak itu kalau di kalangan ahlul bait nggak sembarangan. Mereka para ulama yang sudah tua, bahkan sampai ke tingkat maroji. Karena itu untuk tabligh ada lucu-lucu, ketawa, itu hanya hiburan belaka. Jadi agama sebagai mainan itu tidak diamalkan, hanya lucu dan gembira saja. Dan nanti diperdebatkan, nanti diributkan, begitu terus berulang. Jadi yang hancur Islam itu sendiri. Gitu. Jadi antum harus hindari lucu-lucu, dihindari. Bahkan bisa sampai ke titik haram nanti. Kalau sampai nanti melecehkan Al-Quran dan hadis, harus serius betul, insya Allah. Kemudian ada soal berikutnya, Ustaz, tentang ayat tabligh. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Dan seterusnya. Anda bisa jelaskan, Ustaz, entah itu hikmahnya atau tafsirnya, Ustaz? Iya. Ini salah satu hidayah atau bimbingan dari Allah lewat Al-Quran tentang tata cara bertabligh yang baik dan benar menurut Al-Quran. Seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Itu 3 hal. Ini bimbingan Allah kepada Rasulullah, kemudian kepada para ulama, kepada calon-calon mubalik di masa mendatang seperti antum misalnya. Jadi serulah, ajaklah ila sabili rabbika, kepada jalan Allah. Jalan dari Allah. Jalan hukum Allah, syariat Allah, jalan-jalan kebaikan pada ridha Allah. Dengan cara apa? Bil hikmah, dengan cara hikmah. Dengan jalan yang logis, yang masuk akal. Jadi masyarakat jangan dijejelin sesuatu yang tidak masuk akal. Karena akal itu sudah jelas. Akal dimiliki oleh setiap manusia, setiap mad'u,
ketika mubalik menyampaikan sesuatu yang logis, yang masuk akal, akan boleh diterima. Tapi ketika mubalik menyampaikan hal yang enggak logis, atau yang khurafat, atau ada kontradiksi, akan ditolak. Begitu. Itu bil hikmah. Kemudian wal mau'izatul hasanah, dengan nasihat yang lembut, yang musmasatun. Misalnya di ayat yang lain, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Jadi dengan rahmat Allah, wahai engkau Muhammad, wahai muballighin, wahai ulama, dengan rahmat Allah kalian bisa lemah lembut, lunak dalam bertabligh. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau engkau keras hati, kayak misalnya sebagian para penceramah dengan nada yang tinggi, dengan emosinya memancing permusuhan, mengadu domba begitu. Dan faddu min hawlik, akan didengarkan nanti. Gitu. Jadi harus lemah lembut. Jadi ungkapan bil mau'izatul hasanah, dengan nasihat yang lemah lembut. Pertama yang logis, yang masuk akal, kemudian dengan lemah lembut, dengan pelan-pelan. Jangan dengan emosi, jangan dengan marah-marah gitu. Ketika terjadi berdebat, bagaimana? Kan bisa ada tanya jawab, ada perdebatan ketika ada perbedaan pendapat. Wajadilhum billati ahsan. Debatlah dengan saya yang paling bagus. Dan orang yang non muslim dengan sama muslim, dengan yang lain akidah. Nah, ketika dilaksanakan dengan billati ahsan, nanti mereka akan terima. Yang penting kita menggunakan logika yang baik. Karena ketika akal mereka sudah terbuka dan akal pasti akan diterima. Karena yang perlu antum ketahui bahwa tidak semua ajaran Islam itu dianggap logis. Bahkan sangat disayangkan, sudah banyak dalam Islam masuk unsur-unsur Israiliyat, masuk unsur-unsur khurafat, masuk unsur-unsur yang tidak logis. Nah, sebagai muballigh kalau bisa membersihkan ini, dipilih yang logis, yang masuk akal. Sampaikan dengan lemah lembut, insya Allah akan diterima oleh masyarakat. Itu caranya, insya Allah. Juga dalam menghadapi misalnya kemunkaran, ada caranya, ada metodenya. Ikuti cara-cara Al-Quran, cara Nabi yang telah dibimbing oleh Allah. Dengan cara itu, insya Allah akan berhasil. Kemudian baru bersabar, tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah seperti itu. Baik, Ustaz, syukur, Ustaz. Tapi itu jawabannya dari Ustaz. Yang sebelumnya juga Anda pengen menyambung tentang kata antum, bahkan ulama di Iran itu, ulama akhlak di Iran itu dicari yang paling tua dulu, Ustaz. Jadi nggak mau mencari yang kalau bisa yang paling sepuh, Ustaz. Ini juga yang menjadi ketakutan anak-anak hauzah dalam bertablik di usia sekarang ini. Mesti gimana menyampaikan dengan konten-konten, karena mungkin takut daripada menyampaikan hal-hal yang bisa salah ataupun bisa keliru. Jadi kebanyakan juga anak hauzah tidak mau berkonten di media sosial karena ketakutan salah atau gini, atau bagaimana, Ustaz? Kata antum, apakah kami yang para muda ini tetap harus bertablik di media sosial, ataukah kami bisa bertablik di media sosial dengan video-video tapi dengan pengawasan para asatid dan bimbingan para ustadz? Ya. Yang perlu kita pahami adalah bahwa perbuatan apapun tidak mungkin akan bisa terlaksana dengan baik dan tidak akan menghasilkan buahnya tanpa bimbingan. Perbuatan apapun, pekerjaan apapun, produksi apapun, tanpa bimbingan, tanpa hidayah, tanpa petunjuk tidak akan menghasilkan yang diharapkan. Itu sudah kaidah. Apalagi tabligh tanpa bimbingan. Untuk tabligh ada bimbingan yang nyata, yang real, yang kelihatan. Ada bimbingan yang tidak nampak. Bimbingan secara ma'nawiyah, secara rohaniah. Nah, bimbingan yang nyata, yang real, kelihatan, bimbingan dari guru yang senior misalnya, bimbingan dari pimpinan hauzah, pimpinan pesantren, dari orang yang berpengalaman. Minta bimbingan, minta petunjuk, gali pengalamannya. Ada bimbingan rohani, bimbingan ma'nawiyah, bimbingan dari Rasulullah, dari imam zaman, dari para imam ma'sum, begitu. Itu pasti ada dari malaikat yang membantu, itu pasti ada. Nah, ketika kita betul-betul menyiapkan diri kita dengan ilmu yang ada, kita jangan juga merasa sudah mampu, merasa mandiri. Enggak, kita perlu dibimbing. Ucapkan ya sahibal zaman, mohon pada Allah bimbingan, begitu. Nabi sendiri selalu mengucapkan Rabbi zidni ilma, Nabi minta ilmu terus. Gimana kita? Jadi kalau antum sudah mundur-mundur takut salah, nggak tabligh, nggak bikin konten, sudah satu kesalahan. Jangan takut salah. Salah itu kalau antum maju, kemudian tanpa bimbingan jalan sendiri. Maju terus pelan-pelan,
ikhtiar semaksimal mungkin dengan bimbingan, nanti kan akan ada perbaikan insya Allah. Ketika salah misalnya perbaiki. Nah, salah satu kesalahan besar ketika salah dalam tablik nggak memperbaiki. Ini salah satu tantangan yang sangat berat bagi para mubalik dan para kiai. Ketika salah dikritisi nggak memperbaikinya. Nanti akhirnya bagaimana? Ketika salah, oh ini salah, minta maaf. Perlu argumen yang kuat dari hadis, Al-Quran. Ya. Kan banyak kita dengar ada perdebatan, ada argumen. Misalnya si A menyampaikan suatu masalah, mengkritik mazhab yang lain, dijawab lagi ternyata si A ini nggak kuat. Terutama Anda perhatikan, ada orang yang nggak paham, dia mengkritisi mazhab Ahlul Bait, mazhab Syafi'iyah tentang al-bada misalnya, tentang masalah imamah dikritisi. Dia belum belajar, dia belum bertanya, mengkritisi. Ternyata banyak kesalahan. Dikritisi lagi yang bisa menjawab dan nggak memperbaiki. Ini nanti di akhirat sangat berat. Ya, tabligh itu usaha untuk mencapai kebenaran yang mutlak dari Allah. Nggak main-main, sangat berat. Kita jangan usahakan tidak memihak sana sini dulu. Lihat Al-Quran dengan ilmu alatnya dan logika. Lihat hadis yang sahih. Kemudian kita betul-betul membela Al-Quran, membela Rasulullah, bela hadisnya. Jangan bela diri kita, jangan bela mazhab kita. Karena mazhab itu banyak juga yang belum sampai ketika itu gitu. Ya, terkait masalah mazhab perlu bahasan sendiri memang. Itu pun kalau masalah tabligh yang kita perlu hati-hati insyaallah. Oh ya, cuma saat itu menjawab kegusaran Ana, termasuk juga anak Hauzah beberapa saat. Kemudian ada soal lagi saat. Lebih utama mana saat antara kita menimbang ilmu yang banyak sebanyak-banyaknya, lalu kita bertablik dengan tablik dengan cara yang mungkin kurang ngena, ataupun dengan tablik yang sedikit saat, atau dengan ilmu yang cukup 2 tahun, 4 tahun sampai 10 tahun kemudian langsung mentablikkan semuanya saat. Lebih baik mana saat antara keduanya saat? Ya, kalau sirah atau sunnah Ahlul Bait itu yang kedua. Belajar dulu yang lama sampai matang baru tabligh. Karena belajar yang lama, matang, betul-betul mendalam ilmunya, terbina mentalnya, jiwanya, keimanannya, pribadiannya, nanti menyampaikan tablighnya itu punya pengaruh yang luar biasa. Jadi kalau tablighnya sedikit, dengan cara yang betul-betul matang, mendalam, terarah, itu yang membuahkan hasil. Satu contoh misalnya ketika seseorang dia mulai belajar di haujah atau di pesantren mulai usia katakanlah 15 tahun sampai usia misalnya 50 tahun baru dia mengajar tabligh dan dia wafat usia 60 tahun cuma 10 tahun. Nah, itu lebih bagus ketika mengajar, bertabligh, berdakwah hanya 10 tahun dengan sudah matang daripada dia belajar di haujah misalnya 10 tahun seusia 30 tahun sudah tabligh, 30 tahun meninggal, tapi hasilnya nggak ada, bahkan malah bisa merusak. Jadi kedua lebih bagus, yaitu antum belajar lebih dalam, kuasai semua pengetahuan, kemudian setelah betul-betul merasa cukup, masa matang, sudah mampu menguasai masyarakat, sampaikan. Sekalipun antum tabligh hanya mungkin 5 tahun meninggal, itu yang utama. Itu sirah atau sunnah Ahlul Bait seperti itu, mereka belajar. Kalau haujah misalnya ke Iran itu mereka sudah tua-tua masih belajar terus. Di samping mengajar, belajar dan ditinggalkan. Ada mereka belajar sampai akhir hayat, terutama fikih dan usul. Sejak mereka masuk pesantren usia muda, usia SMP, fikih usul sampai akhir hayat enggak ditinggal. Fikih usul enggak ditinggal, itu kunci. Ketika untuk menguasai usul fikih, yang lain akan mudah, filsafat akan mudah, akidah akan mudah, itu kuncinya. Tapi ilmu yang lain dikuasai bahasa Arab, usul dikuasai tentunya. Tapi mereka jelas sejak masuk ke haujah, pesantren sampai akhir hayat, fikih usul nggak pernah ditinggal. Jadi para moroji itu sampai sekarang pun sampai akhir hayat fikih usul nggak ditinggal. Kalau akidah bisa ditinggal, filsafat ditinggal, tafsir ditinggal, tapi fikih usul itu makanan siang malam. Itu ada rahasia tersendiri. Itu di situ kehidupan Islam. Makanya jaya, makanya maju. Ya jelas ya insyaallah. Ya. Yang mungkin yang terakhir juga saat kita ini sebagai mubalik juga sebagai talabul ilim, di sisi lain kita punya tuntutan yang ini menjadi talabul mal. Kita punya kita harus menafkahi entah itu keluarga, istri ataupun anak.
Ana mau minta kalau antum boleh pengalaman pribadi antum sebagai seorang thalabul ilim juga, sebagai seorang mubalik dan juga sebagai seorang ayah yang menafkahi anak-anaknya. Bagaimana antum bisa menanggung itu semua, Ustaz? Sebagai pelajaran bagi kita mubalik agar juga tidak meninggalkan kewajiban nafkah dan belajar, Ustaz. Kalau melihat ada pribadi sebenarnya sejak kecil ada punya bakat berdagang, bukan mubalik. Iya. Tapi dalam perjalanan ketika anak perjalanan mengkaji ahli sunnah lebih dalam, ikhtilaf dalam tubuh ahli sunnah, baik akidah Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah maupun fikihnya, kayak fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, anak kaji, nyata dalam tubuh ahli sunnah banyak ikhtilaf. Nah, ketika datang mazhab Syiah dan juga mengajukan ini Syiah, apalagi datang lagi, ada mazhab baru lagi. Baru didengar, anak gali, anak pelajari, banyak bertanya, terus sangat sulit di masa itu. Tapi nggak kaget. Kenapa? Karena dalam tubuh ahli sunnah sudah anda tahu ada ikhtilaf. Datang hal yang baru yang ada ikhtilaf juga kaget. Itu pentingnya. Sudah makanya ikhtilaf lebih dulu. Anak kaji ternyata fitnah-fitnah terhadap Syiah itu luar biasa. Yang anak kaji, anda tanyakan, diskusi, baca kitabnya, langsung anda teliti, nyata tidak seperti yang dituduhkan begitu. Semakin kuat itu sehingga anak berusaha untuk belajar keluar untuk demi mengkaji Syiah itu, ingin tahu dan nggak ada tujuan untuk tabligh, ingin tahu apakah ini mazhab benar atau tidak. Kalau benar ya ikuti dan amalkan, untuk belakangan dan belajar dengan serius, dengan sungguh-sungguh yang nanti untuk bisa paham betul, nanti jadi berbalik ya alhamdulillah, nggak ada masalah. Jadi ikuti saja begitu, anak nggak ada tujuan. Udah sebagai pedagang, ketika pulang ternyata ya dipakai, alhamdulillah, jadi mengajar. Memang dia dibalik perlu dukungan sana sini, dukungan orang tua, dukungan keluarga sendiri, ya dukungan istri terutama. Ketika nggak didukung oleh istri terutama sangat berat. Ketika istri sejalan, jadi berbalik juga, maka ini bisa berjalan terus. Kalau nggak akan terhambat. Jadi kalau misalnya ya uangnya kurang, dapurnya nggak ngebul, lagi rumah kontrakan, ini sakit, repot sekali. Ini perlu keimanan yang betul-betul mendalam bahwa mubalik itu dijamin oleh Allah rezekinya min haitsu la yahtasib atau la yahtasab. Dan bahkan Anda baca hadis rizqul mu'min min haitsu la yahtasib atau min haitsu la yahtasab. Rezeki mukmin itu apalagi yang muwali berwilayah lebih tinggi lagi, tidak disangka-sangka. Jadi harus yakin betul sebagai mubalik bahwa Allah Maha Kaya, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Bijak. Masa sih nggak dikasih? Itu perlu keyakinan yang kuat. Kalau itu kita yakin, insya Allah kita dakwah, tabligh, nggak tujuan cari amplop, rezeki datang aja, ada saja, dan tidak akan mati, akan jalan terus. Tapi kita harus tabligh sesuai dengan kemampuan, jangan memaksakan diri. Kita lihat teman kita hebat tablighnya, ceramahnya, ngajinya tinggi, kita yang kayak gitu, kita nggak mampu, ya jangan ikutan. Kita punya teman dia filsafat cuma solo, kita ikut-ikutan kayak begitu, kita nggak mampu, rusak semuanya. Enggak, yang kita mampu kita laksanakan, yang kita mau kita ajarkan, fikihnya, akidahnya, tafsirnya, semua kita ajarkan sesuai dengan kita masing-masing. Jangan melewati kemampuan kita akan merusak tabligh, merusak Islam, merusak Syiah. Jadi Ahlul Bait itu Syiah jangan mereknya saja. Mereknya keren Ahlul Bait Syiah, tapi taklidnya nggak paham, akhirnya belum belajar. Kemudian yang lain juga tafsirnya, filsafatnya. Soalnya di Syiah ini, Syiah imamnya lautan yang luas dan dalam fikih, dalam akidah, dalam tafsir, dalam sejarah, dalam filsafat, dalam irfan, dalam doa, dalam semuanya lautan yang luas, mendalam, dan kita nggak bakal mampu untuk mengarunginya secara sempurna begitu. Ya pelan-pelan, saya kemampuan. Antum kalau misalnya bawa ember ya segitu dapatnya. Jangan paksakan diri bawa satu tank nggak kuat bawanya. Lihat kemampuan. Tapi juga insya Allah dengan bertawasul, dengan berdoa, mohon doa, bantuan isi buat yang lain akan terus meningkat pelan-pelan insya Allah. Syukran Ustaz atas semua jawaban dari soal-soalnya Ustaz. Insya Allah itu memenuhi syubhat-syubhat kami para thalabah dan juga memperjelas kepada kita semua bahwa tabligh itu secara dasar dan umum tidak harus thalabah. Cuman memang di sini kita prioritaskan thalabah karena mereka adalah generasi yang akan mencetak mubalik, yang akan mencetak masyarakat dengan lebih baik lagi. Betul. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat semua ikhwan insyaallah. Nah, Ustaz, syukran. Mudah-mudahan ya
Juga Anda juga mohon doanya, mohon sarannya. Anda bukan mubalik yang terkenal, hanya ya ala kadarnya saja. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat demi untuk menyelamatkan diri Anda, keluarga di akhirat nanti. Alhamdulillah.